Nasaruddin Umar lahir di Bone pada 23 Juni 1959. Pada tahun 2024, beliau diangkat menjadi Menteri Agama Republik Indonesia yang ke-25 dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta. Sebelumnya, dari tahun 2011 hingga 2014, beliau telah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama RI. Tak hanya itu, Nasaruddin Umar dikenal sebagai tokoh lintas agama yang aktif mendirikan organisasi dialog antar beragama dan banyak memimpin berbagai inisiatif penting yang mengedepankan harmoni keberagaman. Salah satu prestasi terbarunya adalah menandatangani deklarasi bersama Istiqlal 2024 bersama Paus Fransiskus. Pendidikan adalah salah satu fondasi penting dalam perjalanan karir Nasaruddin Umar. Beliau menempuh studi pascasarjana di IAIN yang sekarang dikenal sebagai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan berhasil meraih gelar magister pada tahun 1992 serta gelar doktoral pada tahun 1998. Selama masa studi doktoralnya, beliau mengikuti berbagai program di universitas ternama dunia seperti Universitas McGill di Kanada, Universitas Leiden di Belanda, Sophia University di Jepang, SOAS University of London, hingga Georgetown University di Amerika Serikat. Tidak hanya sebagai mahasiswa, beliau juga menjadi sarjana tamu di beberapa universitas tersebut. Hal ini menunjukkan dedikasi beliau dalam menuntut ilmu, terutama di bidang keagamaan dan kajian gender. Kementerian Agama, Nasaruddin Umar dikenal sebagai pemimpin yang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas layanan keagamaan di Indonesia. Saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, beliau banyak berperan dalam memperkuat tata kelola organisasi dan mempromosikan dialog lintas agama. Pada tahun 2019, beliau terpilih sebagai Ketua Umum Badan Penasehat Perkawinan dan Pembinaan Keluarga atau BP4. Dalam musyawarah nasional itu, beliau memperkenalkan program inovatif untuk mendukung penguatan institusi keluarga di Indonesia. Salah satu kontribusi penting beliau adalah memperjuangkan kesetaraan gender melalui pendekatan agama. Buku beliau yang berjudul Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran menjadi salah satu karya monumental yang menjabarkan hasil penelitian tentang bias gender dalam kitab suci. Sobat Ngobrol Pemerintahan, tahukah kalian bahwa Nasaruddin Umar dinilai sebagai menteri dengan kinerja terbaik di Kabinet Merah Putih? Berdasarkan evaluasi dari Selios, ada 5 indikator yang membuat kinerja beliau menonjol. 1. Pencapaian program. 2. Kesesuaian rencana kebijakan dan kebutuhan publik. Kualitas pemimpinan dan koordinasi. Tata kelola anggaran yang transparan. Serta komunikasi kebijakan yang transparan pula. Pada tahun 2024, Nasaruddin Umar berhasil membawa Indonesia ke panggung internasional melalui deklarasi bersama Istiqlal 2024. Dokumen ini menandai komitmen untuk mempromosikan perdamaian dunia dan toleransi antar agama. Kerjasama dengan Paus Fransiskus ini tidak hanya menjadi momen bersejarah bagi Indonesia, tetapi juga mencerminkan kepemimpinan yang visioner bagi Nasaruddin Umar. Luar biasa, Sobat Ngobrol Pemerintahan, Nasaruddin Umar adalah sosok yang menjadi inspiratif bagi banyak orang. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Kepemimpinan beliau dalam mengelola Kementerian Agama dan perannya dalam membangun harmoni lintas agama adalah bukti nyata dari dedikasi beliau terhadap bangsa dan agama. Sobat Ngobrol Pemerintahan, untuk konten-konten menarik lainnya, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam inspirasi. Thank you.